Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri Husnia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP IT Harapan Umat Karawang, dengan fasilitator Bu Gina Anggiana Agustina dan PP Bu Dede Denti Kurnia. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi konseptual modul 1.3. Model yang saya gunakan adalah model manajemen perubahan inquiry apresiatif, yaitu dengan cara mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja, B-A-G-J-A. Buat pertanyaan utama yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran yang memandu bagaimana pengalaman positif akan dijadikan pembelajaran. Kemudian B. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian C. Jabarkan rencana dengan cara mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian A. Atur eksekusi, yaitu dengan membantu transformasi rencana menjadi nyata. Kemudian visi guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Untuk prakarsa perubahannya, yaitu meningkatkan kepemimpinan dan kemandirian peserta didik melalui latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDS. Nah, berikut adalah kanvas Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah yang pertama, mengapa peserta didik kurang memiliki jiwa kepemimpinan dan kemandirian? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada peserta didik? Untuk tindakan atau penyelidikannya, yaitu melakukan observasi secara langsung pada saat kegiatan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan seluruh sivitas akademika di sekolah. Selanjutnya, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru dan mencari referensi mengenai cara peningkatan kepemimpinan dan kemandirian. Kemudian ambil pelajaran. Untuk pertanyaannya, pertama, siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada siswa? Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada siswa? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada siswa? Kemudian yang keempat, situasi seperti apa yang dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada siswa? Kemudian yang kelima, keterampilan apa saja yang harus dimiliki dalam meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian para siswa? Untuk tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, guru melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil menerapkan suatu metode dalam meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada siswa. Kemudian yang kedua, mencari tahu dengan pengisian angket dan pengamatan serta mencatat bagaimana cara mengelola kegiatan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada siswa.
Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan seorang guru pada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan di luar kelas. Kemudian yang keempat, menggali pengalaman keberhasilan dari anak-anak yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kemandirian melalui pengamatan dan wawancara. Selanjutnya yang kelima, keterampilan berupa berani, tampil, memimpin, dan mandiri pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama, kegiatan apa yang akan dilakukan setelah kepemimpinan dan kemandirian meningkat? Kedua, apa hal-hal yang dapat mendukung jiwa kepemimpinan dan kemandirian terus meningkat dan menjadi karakter pada siswa? Kemudian yang ketiga, bisakah siswa dapat memiliki jiwa kepemimpinan dan kemandirian dalam situasi apapun? Nah, daftar tindakan atau penyelidikannya yang pertama, membuat model pembelajaran dan menyusun program yang mampu meningkat jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada siswa secara konsisten. Kemudian yang kedua, siswa dilibatkan sebagai aktor-aktor yang berperan dalam setiap program kegiatan sekolah, seperti kegiatan upacara, struktur kelas, dan organisasi-organisasi di sekolah. Kemudian yang ketiga, bisa dengan mempraktikkan kegiatan-kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, yang pertama, apa langkah sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada siswa? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengukur kemajuan dan progres langkah-langkah tersebut? Kemudian yang ketiga, kegiatan apa saja yang mendukung dalam meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada siswa? Selanjutnya yang keempat, bagaimana cara menyemangati agar siswa dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada siswa? Nah, untuk daftar tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa untuk memberikan kesempatan siswa dalam meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian. Kemudian yang kedua, membuat catatan khusus target yang akan dicapai. Yang ketiga, kegiatan-kegiatannya meliputi petugas upacara, forum diskusi, jelajah alam, membuat naskah kepemimpinan, praktek menjadi seorang pemimpin, mandiri dalam menjaga perlengkapan pribadi, dan terampil serta berani tampil. Kemudian yang keempat, memberikan apresiasi bagi siswa yang sudah berani memimpin dan memiliki kemandirian seperti memberikan reward dan lembar checklist. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaan-pertanyaannya adalah yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam menyusun rencana kegiatan dalam meningkatkan jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada siswa? Kemudian yang kedua, kapan rencana kegiatan dan peningkatan jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada siswa akan dimulai? Kemudian yang ketiga, siapa saja yang mengamati dan memantau kegiatan dan menampung serta membahas solusi dari permasalahan yang muncul? Yang keempat, bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada siswa? Dan yang kelima, bagaimana cara menjaga budaya positif secara konsisten? Untuk tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, guru berkoordinasi dengan pimpinan sekolah dan semua aktivitas akademika sekolah. Kemudian yang kedua, dimulai dari pembiasaan di dalam proses pembelajaran di kelas dan pada kegiatan LDKS yang sudah terjadwal. Yang ketiga, para pemangku sivitas akademika yaitu yayasan dan kolaborasi antar guru dan siswa. Yang keempat, menyiapkan wadah atau kegiatan untuk mengekspresikan diri menjadi seorang pemimpin dan mandiri, seperti pada kegiatan upacara, memimpin sholat, al-maksurat, dan doa, forum diskusi, dan organisasi di sekolah. Kemudian yang kelima, membiasakan budaya saling menghormati dan menghargai. Terima kasih banyak. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.